Halo Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi hari ini, hari Kamis 11 Juli 2024. Kembali kita akan bersama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menyimpan dalam hati. Menyimpan dalam hati. Kita akan baca dulu ayat firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saya akan bacakan buat kita bersama. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, puji nama Tuhan, rekan-rekan dimanapun kita berada. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi gempa. Nah, tapi kadang kita tidak merasakannya. Ya, kita tahu kalau ada gempa mungkin lewat status WhatsApp dari teman-teman kita mungkin atau orang-orang yang kita kenal. Ya, di zaman ini banyak informasi seringkali kita dapat bukan karena mencari, tapi karena datang sendiri. Cukup melihat status teman kita, membaca postingan di grup WhatsApp atau media sosial, kita jadi tahu ini dan itu. Kita jadi kenal si ini dan si itu, meski informasi itu sebenarnya tidak terlalu penting atau menarik bagi kita. Dulu para selebriti mengeluh hidupnya tidak bebas karena media terus menyoroti hidupnya. Nah, kini orang biasa pun banyak yang terus disorot hidupnya. Siapa yang menyorot? Ya, dirinya sendiri. Tempat yang ia kunjungi, orang-orang yang ia temui, makanan yang ia makan, pendapatnya atau isu-isu yang ramai dibahas, apa yang ia suka atau ia benci, kemudian perasaannya, masalahnya, semua dibagikan di media sosial. Yang aneh, kadang ketika orang lalu memberikan komentar yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia merasa orang lain ikut campur dalam hidupnya. Ketika ia ingin punya privasi, lalu dia berhenti mengupdate media sosialnya. Nah, tapi wajar, orang yang mungkin sering membaca postingannya itu lalu bertanya kenapa dia menghilang. Ia pun merasa orang terlalu kepo dengan hidupnya.
Bukankah hal seperti itu sering kita temui di era media sosial seperti sekarang ini? Bukan melarang untuk berekspresi atau berpendapat di media sosial, tapi kadang kita juga harus belajar berdiam lebih dulu saat terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Sebagai sosok yang terpilih menjalani tugas luar biasa di dalam ayat firman Tuhan tadi, menjadi ibu Sang Mesias, Maria punya alasan untuk bangga dengan berbagai keajaiban sejak ia mengandung putranya. Andaikan kita di posisi Maria, mungkin kita sudah tidak sabar ingin menceritakan semua yang kita alami kepada semua orang. Tapi Maria justru berulang kali tercatat memilih menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Tadi di ayat yang ke-19. Nah, ia tidak protes pada Tuhan saat masalah datang. Ia juga tidak heboh saat dia mengalami hal-hal yang baik. Tetapi Maria juga bukannya cuek atau pasif. Ia merenungkan hal-hal itu dan tahu kapan ia harus bertindak. Bukan reaktif, tetapi reflektif. Nah, mari kita akan periksa kembali hidup kita. Jangan-jangan banyak masalah di hidup kita terjadi hanya karena kita terlalu reaktif. Cobalah untuk kita bisa menahan diri. Alih-alih bereaksi, renungkan dulu sebelum bertindak. Sebelum bereaksi pada satu kejadian, renungkan dulu agar kita tidak salah bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.